Ibu, mohon maaf suaranya belum terdengar, Bu. Ya.
Sudah kedengeran ya, teman-teman. Suaranya gini ya. Suaranya kedengaran Ibu tapi bergema, Bu. Masih bergema. Masih, Ibu. Ini sudah saya kirim ke situ ya. Assalamualaikum. Dengar suara saya? Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Teman-teman sudah saya bagikan soalnya untuk ujian akhir semester ya, teman-teman ya. Sudah dibuka di situ. Jadi teman-teman saya minta untuk membuat book chapter tentang topik dari tesisnya, kemudian ditambahkan dengan aspek digitalisasi itu
dalam bentuk chapter itu kalian buat bisa bentuk literatur review ataupun bentuk chapter yang sudah saya berikan contohnya di dalam link gitu ya, atau boleh literatur review. Jadi kalian akan seperti apa? Monggo. Lebih lebih seperti mau yang literatur review ataukah ini apa namanya? Literatur review ataukah seperti menulis buku gitu. Menulis buku kalau yang saya contohkan untuk yang sustainabilitas lembaga keuangan syariah itu seperti apa namanya deskriptif menyusun sebuah book chapter buku. Tapi kalian boleh juga konseptual paper itu berupa bab satu ringkasan bab satu 2 3-nya teman-teman. Jadi bab 1, 2, 3-nya teman-teman itu bisa teman-teman ringkas kemudian dijadikan book chapter. Seperti itu. Kalian akan lebih kemana ininya? Lebih suka yang mana untuk pembahasan topik yang book chapternya itu? Monggo kami persilahkan. Terus nanti ada perwakilan dari teman-teman untuk kita jadikan sebagai editornya. Itu ada em, ini ya yang dari S1 Unisula kemarin, ada Mbak Hani dan juga Mbak Arifatul. Kemudian nanti kita tambahkan eh, siapa lagi yang dari perwakilan dari teman-teman untuk bisa menjadi editornya. Seperti itu. Ini totalnya ada 26 ya. Seperti itu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan untuk eh, topik ujiannya kita untuk ujian akhir semesternya. Jadi nanti menyiapkan book chapter 5 halaman minimal ya, 5 halaman sampai 10 halaman. Bisa bentuknya literatur review, bisa ringkasan dari konseptual paper bab 1, 2, 3 dari proposalnya kalian. Itu dibuat atau model seperti halnya book chapter buku gitu. Kalian bisa milih literatur review atau konseptual paper gitu. Intinya seperti itu. Nanti dikompilasi ya, dikompilasi. Nanti akan ada apa tuh namanya form isian yang harus kalian rembuk bersama di kelas ini nanti untuk bisa ini ya untuk bisa kalian kompilasi dalam bentuk satu buku seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Untuk deadline-nya kapan nih, Bu? Deadline-nya 1 minggu cukup ya teman-teman ya? 1 minggu cukup nggak? Insya Allah cukup, Bu. Boleh request lebih nggak, Bu? Gimana Mbak? Boleh lebih dari seminggu, Bu. Oh jangan nanti kelamaan. Kalau lebih dari 1 minggu nanti deadline pengumpulan nilainya itu nanti kalau 1 minggu itu dari sekarang berarti ini hari Senin berarti mungkin bisa ke deadline-nya Selasa depan. Selasa besok Selasa depannya lagi. Kemungkinan itu Mbak. Berarti di tanggal 29 ya, Bu? Di tanggal 29. Ya, masih memungkinkan nggak teman-teman? 29. Saya menurut Bismillah. masih bisa.
29 masih bisa? Aman? Atau nanti saya lihat untuk deadline pengumpulan nilai itu kapan. Tapi saya kira Selasa itu ini ya. Nanti kalau kelamaan nanti bisa mundur-mundur lagi gitu. Tuh. Pengen lihat itunya enggak? Contoh format bukunya. Contoh format bukunya. Ada yang Iya, Bu. Boleh, Ibu. ada lihat ya. Itu di link Zoom itu sebentar. Hmm. Soalnya sudah bisa kalian download. Soalnya sudah bisa di-download belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau sudah di situ kalau diklik itu akan muncul ininya link contoh bukunya teman-teman. Bentar ya, saya kirim lagi. Salah ya untuk. Oh masih. Bentar-bentar. Ini linknya salah bentar-bentar. Kan yang ini. Hmm. Salah, bentar-bentar. Saya salah ini anunya. Enggak yang di ini. Bentar ya teman-teman. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
Oh, nggak bisa di copy, Masya Allah. Ada di itu ya, ada di link yang barusan saya kirimkan itu untuk contoh modul bukunya, draft book chapter bukunya. Teman-teman bisa eh, perhatikan di situ untuk bukunya. Ini filenya ini ada. Jadi teman-teman bisa lihat dari contoh modul buku yang sudah saya bagikan ke share ke chatnya teman-teman. Untuk ini, untuk filenya, untuk book chapternya, ada kesalahan link ya yang di soal itu ada kesalahan link, linknya yang dipakai yang barusan saya kirim ke teman-teman ya. Itu. Bentar lagi, Prof. Bentar lagi, Mas sama anak-anak. Ada pertanyaan, teman-teman? Mohon izin bertanya, Ibu. Tadi Iya. untuk apa namanya membuat apa book chapternya itu berapa halaman, Bu? Maksimal atau minimal, Maksimal minimal, 10 minimal. minimal 5 halaman, maksimal 10 halaman. Baik, ya, Bu. Oke. Ada lagi, teman-teman, yang ingin ditanyakan? Jadi ini kelihatan ya untuk contoh buku yang bisa teman-teman apa namanya bisa untuk jadi acuan.
ini contoh dari sustainabilitas lembaga keuangan syariah. Nanti di sini ada editornya, kemudian editornya nanti dari teman-teman yang eh, yang fresh graduate ini, nanti pengantarnya juga kita sesuaikan dengan tema akuntansi digital gitu. Nanti editornya di sini kita masukkan, nanti kosongnya lah. Di sinilah nanti butuh kontributor dan biografi penulis. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan semuanya? Kontributor dan biografi penulis ini nanti diisi dari nama kalian semuanya. Jadi nanti butuh nama misalnya Egi Gumalasari. Itu mahasiswa S2 akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung. Kemudian apa gitu yang menunjukkan apa namanya background atau profil dari Egi. Atau Mbak Juwita, misalnya konsultan pajak, itu nanti ditambahkan di sini, di kontributor. Kemudian Ahmad Irham, nanti dilanjutkan Galih, misalnya. Kemudian dilanjutkan lagi ada Humam, misalnya. Dan seterusnya, kemudian nanti dimasukkan daftar isinya. Ya, daftar isinya ini nanti ada bab 1, bab 2. Ini nanti kita urutkan ini sesuai dengan nomor urut absensinya teman-teman. Jadi bab 1 ya berarti teman-teman yang urut absen nomor 1. Bab 2 itu nanti urut absen nomor 2. Bab 3 nanti urut absen nomor 3. Seperti itu. Kemudian bab 4 itu nanti urut absen nomor 4. Sampai seterusnya, sampai terakhir. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini topiknya apa? Topiknya bisa diambil dari judul tesis yang sudah didiskusikan dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya judul tesisnya apa? Kemudian kalau di dalam topik tesisnya itu tidak ada aspek digitalisasinya, teman-teman itu memberikan inovasi di dalam model tesis yang sudah di ACC dosen pembimbing itu, kalau itu ada intervensi aspek digitalisasi, itu seperti apa yang akan di yang akan ditambahkan di dalam konseptual paper teman-teman gitu. Jadi harus ada aspek digitalisasi yang dimasukkan di dalam model riset teman-teman dari topik tesisnya teman-teman semuanya. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Terus nanti isinya ada abstrak gitu ya. Kemudian habis itu ada pendahuluan, ya, ada pendahuluan, kemudian ada literatur review, kemudian ada lanjut pembahasan. Sudah pembahasan terus kesimpulan. Gitu. Jadi dalam literatur review nanti bisa ada tabel penelitian terdahulu yang jadi acuan di dalam membedah aspek-aspek literatur review yang teman-teman akan tulis seperti itu. Jadi ini kemudian teman-teman pembahasan kesimpulan daftar pustaka. Gitu teman-teman. Misalnya ini bab 2 tentang apa? Ya, itu nanti yang perlu kita finalisasi. Nanti mungkin memerlukan ini ya. Kita update dalam bentuk di Excel judul-judulnya itu karena dalam judul-judulnya nanti kemungkinan nanti akan saya berikan masukan untuk judulnya gitu, seperti itu. Mbak Egi, ada pertanyaan sampai di sini? Mohon izin Ibu, kalau yang untuk di pembahasan itu nanti yang kita bahas apa ya Bu ya? Yang dibahas ya terkait dengan aspek konseptual paper yang Mbak Egi akhirnya yang akhirnya Mbak Egi angkat apa gitu.
Pembahasannya kan di sini sesuai dengan topiknya Egi apa gitu kan. Sesuai dengan topiknya Egi misalnya di sini kebetulan topiknya adalah terkait dengan apa namanya, kalau ini kan semuanya kaitannya dengan aspek akuntansi syariah, lembaga keuangan syariah. Kalau yang punyanya Egi nanti dari topiknya Egi itu judulnya tesisnya Egi apa? Yang sudah di-ACC oleh dosen pembimbing. Nggak kedengeran Egi suaranya. Belum di... Oh, iya, mohon maaf Ibu. Iya, jadi kalau untuk tesis itu yang diangkat itu pengaruh etika akuntansi, Islamic Corporate Governance, efektivitas pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan, Bu. Di moderasinya sama pencegahan kecurangan dan itu dilakukan kalau objeknya itu di lembaga keuangan syariah di Indonesia gitu, Bu. Ya, karena ini aspek, jadi nanti pencegahan apa gitu di era digital, misalnya seperti itu, Mbak. Jadi nanti Mbak siapa namanya Mbak Egi harus memasukkan dalam model risetnya itu yang eh, intervensi digitalisasi itu seperti apa gitu. Entah itu usulan. Jadi model riset yang sudah di-ACC oleh dosen pembimbing ya udah itu go ahead gitu lanjut. Tetapi Mbak Egi perlu menambahkan aspek Mas dari model itu kira-kira setelah belajar 1 semester ini tentang akuntansi digital itu sebenarnya eh, kalau ditambahkan aspek digitalisasi itu seperti apa modelnya? Kurang lebihnya seperti itu Mbak Egi. Jadi kan Mbak Egi kan tadi kan model yang sudah berjalan ya udah apa adanya itu gitu. Tapi Mbak Egi kita minta untuk mendesain topik topik model riset yang sudah disepakati dengan dosen pembimbing itu dengan menambahkan aspek digitalisasi gitu, Egi. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, jadi nanti akhirnya juga ada ada perlu kreativitas untuk mereformat judul judulnya, judul judul papernya Egi gitu, judul konseptual papernya Egi gitu. Yang mana itu memodifikasi dari model riset yang sudah disepakati dengan dosen pembimbing, kemudian ditambahkan aspek digitalisasinya gitu. Gitu ya, Ya, Mbak baik Egi. Ibu. Kalau Mbak Eki kan kebetulan tadi nggak muncul eksplisit sekali terkait dengan aspek akuntansi digital. Iya, Jadi, betul Ibu, jadi betul. apa namanya bisa ditambahkan misalnya di era digital gitu, di era digital. Jadi nanti sifatnya adalah memberikan bisa menjadi saran untuk riset yang akan datang. Model riset itu masih bisa di up lagi dengan menambahkan aspek digitalisasi, misalnya seperti itu. Baik Ibu, paham. Terima kasih banyak Ibu. Ya, jadi nanti pembahasannya kalau konseptual paper itu bisa hanya sampai bab 1, 2, 3. Berarti endingnya di dalam modelnya Mbak itu adalah berupa apa namanya? Berupa apa? Model. Jadi terakhirnya itu adalah model. Nanti eh, akan kita akan kita kasih juga contoh kalau itu kalau kalian memang menyepakati eh, kan ada 2 pilihan. Kalian membuat literatur review atau membuat konseptual paper. Kalau literatur review seperti yang ada di model book chapter ini literatur review semua. Jadi membahas ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, ada literatur review, ada pembahasan, kesimpulan. Jadi membahas apa namanya topik tertentu kemudian dari berdasarkan referensi-referensi sebelumnya. Itu penjelasannya deskriptif. Kemudian kalau konseptual paper berarti pembahasannya itu sampai gambar model risetnya kalian. Jadi ringkasan bab 1, 2, 3. Itu nanti ada contohnya.
konseptual paper yang perlu kalian ini juga kalian jadikan dasar untuk menyusun konseptual paper. Nanti di dalam drive ini akan kita berikan juga contoh yang konseptual paper gitu, teman-teman. Jadi kalian akan pilih yang model literatur review ataukah yang konseptual paper. Itu dua-duanya boleh. Maksudnya pilih satu. Kalau konseptual paper berarti eh, seperti halnya kalian nyusun bab 1, 2, 3 tapi ringkesan. Jadi nanti akhirnya endingnya di dalam kesimpulan itu malah berupa gambar kesimpulannya. Jadi usulan model risetnya dari topik tertentu itu usulan model risetnya adalah berupa gambar. Gambar yang eh, bisa mengacu dari proposalnya kalian semuanya. Seperti itu. Oke? Kerangka pemikirannya ya, Bu ya. Konseptual paper namanya. Nggih, kerangka modelnya, kerangka model risetnya, Mbak. Berarti. Sebentar saya. Itu teman-teman ada pertanyaan sampai di sini? Yang konseptual paper ini saya bentar ya. Mohon izin Ibu tanya satu lagi boleh ya, Bu? Boleh, boleh. Untuk pemilihannya apakah literatur review atau konseptual paper kita satu kelas harus sama-sama literatur review semua atau kita bebas memilih nggak harus sama satu kelas ya, Bu? Enggak harus sama, Mbak. Jadi yang penting Oke. kalian ada kalau bisa dari dasar referensi literatur reviewnya teman-teman dari ngambil dari proposal riset kan ada bab 2 itu yang literatur review. Jadi kalian ngupas topik judul risetnya kalian, tapi kalian bedah itu berdasarkan literatur review. Ya, berdasarkan literatur review. Jadi bedahnya literatur review. Kalau konseptual paper, kalian itu lanjut sampai akhirnya mengusulkan model risetnya berupa gambar. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Terima kasih. Nah, ini nanti saya tambahkan apa namanya bedanya literatur review sama apa tuh namanya bedanya konseptual papernya gitu. Ini saya kirim. Hani Juwita ini saya kirim ke Juwita ya. Tolong di ini. Yang konseptual paper itu saya kirim barusan ke Juwita. Oke. Kemudian ini saya kirim juga tentang apa sih beda antara literatur review dengan konseptual paper gitu. Jadi kalau itu artikelnya sudah saya gitu sudah saya kirim ke Juwita ya. Ya, Bu, sampun saya kirim juga ke grup. Ya, itu. Nanti teman-teman kalau konseptual paper ya berarti endingnya itu malah conclusionnya itu berarti berupa usulan gambar. Dan ini sebenarnya kalau di praktek-praktek di kakak tingkat kalian sebelumnya, ini nanti pun kalau kalian sudah mengacu ini dalam penulisannya, itu bisa untuk draft, kalian bisa ngirim ke jurnal dan itu bisa sebagai syarat publikasi. Salah satunya kemarin si Apim ya, kalau nggak salah. Itu eh, kalau Apim kemarin nggak konseptual paper, tapi literatur review. Gitu. Itu sudah bisa masuk di jurnal Sinta.
Seperti itu teman-teman. Kemudian em, kalian nanti mau literatur review atau konseptual paper itu em, nggak nggak apa-apa, dua-duanya salah satu kalian pilih gitu. Itu bedanya konseptual paper dan apa namanya konsep literatur review sudah saya eh, kasihkan teman-teman ya. Kurang lebihnya kalau literatur review ya seperti book chapter ini nih literatur review gitu. Kalau konseptual paper itu seperti contoh yang ada topik zakat itu adalah konseptual paper. Jadi conclusionnya itu berupa ini teman-teman, berupa framework gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Insya Allah cukup, Bu. Udah cukup jelas ya teman-teman ya. Oke. Eh, nanti mekanismenya seperti apa sampai terjadi kompilasi, nanti saling update saja kalau di praktek kelas yang sebelumnya itu kami coba membuat eh, ini Google Google Drive apa namanya eh, di mana nanti teman-teman bisa masukkan konsepnya. Nanti silakan kalian di apa tuh namanya dikoordinasi dengan baik gitu ya sampai nanti benar-benar eh, bisa jadi dalam bentuk kompilasi. Kalian memanagenya seperti apa? Silakan untuk didiskusikan bersama di kelas gitu, teman-teman. Mungkin itu ya dari saya. Saya kira cukup ya untuk sesi ujian akhir semester ini. Nanti saling berkabar ya. Oh, dalam bentuk kalian bisa membuat spreadsheet ya yang akhirnya bisa diedit ke teman-teman semuanya itu juga bisa. Monggo nanti gimana lah kalian mengaturnya. Yang penting dalam 1 minggu ke depan itu diharapkan sudah bisa selesai semua gitu teman-teman. Cukup semuanya? Cukup ya teman-teman ya. Kalau Ya, Bu. tidak ada, kita cukupkan dulu hari ini. Em, terus kita update aja nanti tiap hari berproses. Nanti insya Allah akan saya update apa saja yang perlu apa ya, perlu dicicil gitu ya. Perlu dicicil misalnya cicilan pertama adalah kalian buat judulnya dulu. Jadi judul, kemudian habis itu biografi. Biografinya teman-teman, karena itu tadi kan harus ada kontribusi backgroundnya profil teman-teman itu dikompilasi dulu agar bisa masuk. Itu hari pertama itu, kemudian baru lanjut konten isian yang paper yang akan teman-teman finalisasi. Seperti itu teman-teman. Saya cukupkan dulu hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.